B30 sah. Suasana tegang bercampur haru mewarnai acara sakral pada sore hari ini. Berulang kali Umi Wanda menyeka air mata yang tidak bisa berhenti keluar, saat Mada melantunkan ayat suci Al-Quran sebelum ijab kabul dilaksanakan. Wanda teringat akan almarhum suaminya, ia teringat akan perjalanan hidupnya bersama anak-anaknya, terutama Maya yang telah melalui 2 kali pernikahan, putrinya itu mengalami kegagalan di pernikahannya yang pertama. Dan ia berharap pernikahan yang kedua akan berakhir bahagia, langgeng dunia akhirat bersama Lingga. Begitupun dengan Rosa, rasa bahagia tengah ia rasakan, wanita cantik nan anggun itu juga tak henti mengusap air matanya dengan selembar tisue. Di pernikahan Lingga yang pertama, Rosa sama sekali tak menyaksikan, bahkan tidak diizinkan hadir di acara pernikahan sang putra karena Luciana melarangnya dengan alasan Lingga tidak menginginkan bertemu dengannya. Dan hari ini, akhirnya keinginannya itu terkabul. Ia dapat mendampingi Lingga di acara pernikahannya yang kedua. Rasa syukur selalu ia ucapkan tiada hentinya. Lingga sudah duduk di lantai beralaskan karpet, berhadapan dengan seorang penghulu yang merangkap sebagai wali hakim untuk Maya. Dengan para saksi yang juga ikut duduk di samping kanan dan kiri sang pengantin. "Siap, Nak Lingga?" Pak Penghulu bertanya setelah beberapa petuah dan nasihat ia sampaikan. "Siap Pak," dengan tegas Lingga menjawab. Sepertinya pengantin prianya sudah tidak sabar ya, kelihatan sekali semangat 45-nya, sang penghulu menggoda Lingga, hingga membuat ketegangan di semua yang hadir sedikit mencair. Mereka tersenyum tertawa pelan bersamaan. Dengan pengantin wanita yang tersenyum malu-malu. "Kita mulai ya," sang penghulu menjabat tangan Lingga. Ia mengucapkan bacaan ijab yang dibaca wali atau ayah mempelai perempuan. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Saudara Sultan Lingga Hanunggara bin Sultan Jokro dengan anak saya yang bernama Maya Mawanda dengan mas kawin berupa 1 buah rumah dan cincin kawin dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Maya Mawanda binti Sofian Nugraha dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Sah." "SAHHH." Ucapan serempak dari para saksi dan beberapa tetangga yang datang memenuhi seisi ruangan. Ucapan rasa syukur mereka panjatkan. Linangan air mata mewarnai suasana yang ada, dengan diiringi doa akad nikah dari pemuka agama yang diminta hadir. Setelah dinyatakan sah sebagai suami istri di mata agama Islam, Maya dan Lingga diminta untuk menandatangani dokumen pernikahan, salah satunya adalah buku pernikahan. Dengan begitu kedua mempelai sudah dinyatakan sah menikah baik dalam aturan agama maupun dalam negara. Setelah menyerahkan dokumen berupa surat rumah kepada Maya, Lingga memakaikan cincin kawin di jari manis tangan kiri Maya, begitupun sebaliknya, Maya memakaikan cincin kawin di jari manis Lingga dan mencium punggung tangannya dengan takzim, dibalas oleh Lingga dengan mengecup kening Maya. Salah satu alasan Lingga kenapa memberikan mahar berupa rumah, pria itu tidak akan pernah lupa dengan impian Maya yang diungkapkan melalui istana pasir yang dibangunnya saat berada di bibir pantai pada saat mereka menginap di kota G. Sebuah resort milik Lingga di mana tempat itu juga sebagai tempat Lingga mengasingkan diri. Beberapa ucapan nasihat telah disampaikan oleh penghulu, dan dilanjutkan dengan sungkeman kedua mempelai dengan para orang tua. Wanda semakin berurai air mata kala Maya mengungkapkan permohonan maaf dan meminta doa untuknya dan untuk rumah tangganya. "Semoga pernikahan ini akan menjadi yang terakhir, Mei. Segala bentuk doa yang terbaik Umi mohonkan kepada Allah SWT untukmu, untuk pernikahanmu." Sama halnya dengan Rosa dan Jokro, Rosa menangis, tak mampu ditahannya kala Lingga memohon maaf. Pria itu pun ikut menitikkan air mata, saat mengingat akan sikapnya selama ini kepada wanita yang dianggap telah merusak pernikahan Luciana. "Semoga limpahan kebahagiaan selalu mengiringi kehidupanmu Ling, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan Bunda. Jadilah pria penyayang keluarga, jadilah pria yang bertanggung jawab untuk keluargamu." Rosa mengusap kepala Lingga. "Selamat Neng, selamat menjalani kehidupan baru." Big Hima memeluk Maya. "Terima kasih Big, sudah mengizinkan Maya tinggal di sini. Kalau tidak ada Bibik Maya tidak tahu harus kemana." "Jangan ngomong seperti itu, Neng. Gubuk ini juga rumahmu, kamu juga anak Bibik Mei, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu." "Selamat ya Mei." Daksa memeluk Maya. Lingga yang tengah berbincang dengan Pak Kepala Desa dan petugas KUA merasa tidak konsentrasi. Ia sangat tidak rela Maya dipeluk pria lain. Termasuk Daksa yang notabene kakak sepupunya. "Jangan dilepaskan dulu Mei. Biarkan kakak memelukmu sebentar." Pria itu tersenyum penuh arti, dengan membawa tubuh Maya ke dalam pelukannya. Daksa mengetahui lirikan Lingga, wajah dan bahasa tubuhnya terlihat resah saat Maya berada di pelukannya. Dan ia sengaja menggodanya.
Benar saja, belum lama Maya berada di pelukan Daksa, Lingga datang mendekat. Mei, ayo ikut abang. Pria itu membawa sang istri menjauh dari Daksa, ambilkan abang makan. Mei, abang lapar, Lingga beralasan, walau kenyataannya memang benar. Dari pagi perutnya belum terisi nasi. Para tamu yang datang pun sudah dipersilahkan untuk menikmati hidangan sederhana berupa nasi dan lauk pauk yang telah disiapkan. Big Hima menyempatkan ke kota Magelang untuk membeli beberapa macam kudapan yang enak, yang akan disuguhkan di acara pernikahan. Dengan dibantu beberapa tetangga kanan dan kiri, dengan waktu yang singkat ia dapat menyuguhkan nasi berserta lauk pauk yang diolahnya. Pernikahan dadakan yang tidak disangka dan dilupakannya seumur hidup. Big Hima hanya berkomentar, Abang Lingga sungguh luar biasa. Menuangkan nasi ke atas piring dengan lauk dan sayur. Wanita itu tengah menjalankan tugas pertamanya sebagai istri Lingga. Masih mengenakan baju pengantin, Maya mulai menyuapi sang suami yang tidak mau makan sendiri. Tak peduli mendapatkan godaan dari para tetangga dan adik-adiknya, sepasang pengantin baru itu asik menikmati nasi sepiring berdua, satu sendok bersama. Pakai pepes tahu Mei, Lingga meminta Maya menambahkan lauknya. Abang suka. Maya tidak menyangka sekelas Lingga sangat menikmati makanan sederhana yang dibuat oleh uminya. Ini enak, Mei, abang baru merasakan pepes tahu seenak ini. Umi yang membuatnya. Maya menyampaikan. Kapan-kapan Maya akan buatkan. Tapi abang ingin kamu fokus dengan kehamilanmu dan fokus mengurus abang tidak ingin menuntutmu harus memasak. Tapi Maya ingin masak untuk suami Maya bicara sambil mengarahkan tangannya ke mulut Lingga. Baiklah, jangan salahkan abang kalau akan ketagihan, abang akan memintamu selalu membawakan bekal makan siang. Siap, abang, dan jangan lupa bayarannya. Maya nyengir mencandai Lingga. Jangankan bayaran Mei, kamu minta apapun akan abang kabulkan, uang abang akan menjadi milikmu Mei, abang hanya menuntut kamu menjadi ibu rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan abang tiap malam. Lingga tersenyum penuh arti. Membuat wajah Maya bersemu merah. Abang jangan kuat-kuat bicaranya, nanti kedengeran. Maya berbicara pelan. Biarkan saja, Mei, sekarang saja abang sudah tidak tahan. Lingga berbisik di telinga Maya. Selesai acara, Lexus dan sang supir mengantar Jokro dan Rosa untuk beristirahat ke tempat mereka menginap di villa yang berada di kawasan wisata Ketepas, yang berada di lereng Gunung Merbabu. Karena tempat tinggal Big Hima tidak memungkinkan untuk menampung banyak orang menginap, karena tidak memiliki kamar yang memadai. Lingga menyewai villa dengan ukuran besar yang berisikan beberapa kamar, untuk mereka tempati. Selang 1 jam sekitar pukul 8 Maya dan Lingga memutuskan untuk menyusul ke villa, karena tidak ada ranjang pengantin yang tersedia. Sebelum menikah dengan Lingga, saat kembali ke rumah bibiknya, Maya akan tidur sekamar bersama Dania. Neng, besok pagi Umi akan kirimkan sarapan ke villa. Sekalian adik-adikmu juga ingin mengunjungi Ketepas sebelum kembali ke kampung, Ketepas tempat pariwisata di lereng Gunung Merbabu. Ya, Umi, kalau untuk minuman hangat, di villa ada pekerja yang menyediakan, jadi Umi tidak perlu repot-repot, apa kalian tidak ingin ikut menginap di villa? Maya bertanya kepada adik-adiknya. Tidak teh, malam ini kami masih ingin melepas rindu dengan Dika, Dania, dan Kak Daksa. Besok pagi Kak Daksa sudah harus kembali bertugas. Asteris 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 asteris. Sebelum pergi, Maya menyempatkan berpamitan kepada Daksa, karena mereka tidak akan bertemu lagi besok pagi. Dan juga, Maya menitipkan kunci kamar kosnya kepada Daksa karena akan digunakan olehnya. Abang besok minta dibuatkan sarapan apa? Umi Wanda bertanya kepada menantunya. Apa saja Umi, apapun yang dibuat oleh Umi pasti enak, Lingga menjawab sebelum mobil yang dikendarainya meninggalkan pekarangan rumah. Neng, udaranya dingin, pakai baju hangat, hati-hati di jalan, hal yang biasa bagi seorang ibu, berpesan banyak hal kepada anak dan menantunya. Ya, Mi, Assalamualaikum, Maya dan Lingga berpamitan. Waalaikumsalam, Umi menjawab, melepas kepergian mobil yang membawa anak memantunya pergi menuju villa. Dingin, Mei. Lingga bertanya seraya meraih tangan Maya dengan tangan kirinya, menggenggam tangan Maya yang terasa dingin, sesekali Lingga mengecup tangan itu, dan menggesekkannya di rahangnya. Dingin bang, suara Maya yang terdengar manja di telinga, membuat desiran yang berbeda di tubuh Lingga, seketika tersetrum, tiba-tiba Lingga sangat menginginkannya. Abang hari ini belum mengusap jagoan abang, tangan Lingga beralih menelusup masuk ke dalam kaos longgar yang dikenakan Maya,
tangannya mengusap lembut perut bawah pusat Maya. Ia lupa atau sengaja lupa, kalau tadi pagi ia tidak berhenti mengelus perut Maya. Apa nyaman? Lingga memastikan. Sangat nyaman, Bang. Maya membiarkan tangan itu terus mengusap perutnya karena memang terasa nyaman. Lingga masih dalam posisi mengemudi menggunakan salah satu tangan kanannya dengan kecepatan dalam batas normal, membuat kendaraan terkendali dengan aman. Sekitar pukul 12 malam, Maya dan Lingga baru sampai di villa. Baru saja Maya akan terpejam, mobil yang dikendarai Lingga memasuki kawasan villa. Malam Pak, seorang penjaga berpakaian biasa yang melingkarkan gulungan sarung di pinggang menyapa setelah Lingga menurunkan separuh kaca mobilnya. Saya yang menyewa villa nomor 9. Lingga menyampaikan. Monggo, silahkan, Pak, silakan. Penjaga itu menyambut dengan ramah memberikan jalan. Melajukan mobil lebih masuk ke dalam, di mana tempat orang tua, bodyguard dan sang supir beristirahat. Dilihatnya dari balik kaca mobil, Lexus dan Dayat belum tidur, kedua pria itu tengah menikmati kopi dan sebatang rokok di teras villa. Lingga turun lebih dahulu, berjalan mengitari depan mobil. Pria itu membuka pintu untuk Maya. Pintu terbuka, dan wanita itu masih mengusap matanya yang ia paksakan agar terbuka. Selama 3 jam bermain di dalam mobil membuatnya mengantuk kelelahan, ia harus bisa mengimbangi kekuatan Lingga hingga berjam-jam. Oh, abang kamu luar biasa. Abang gendong ya kalau ngantuk. Enggak, Bang, Maya jalan saja. Yakin bisa jalan? Lingga bertanya seraya tersenyum. Dengan gemas Maya memukul dada Lingga dengan mendelikkan matanya, yang membuat Lingga tertawa, membuat wanita itu malah terlihat lucu dan mengemaskan. Maya masih mengingatnya dengan jelas, kala ia berteriak saat Lingga bergerak menghentak dan mendorong miliknya yang membuat ia kewalahan, tetapi bukannya berhenti, Lingga semakin merajalela. Seakan mendapatkan sensasi yang berbeda, Lingga mengikat tangan Maya dengan dasi dan diletakkan di atas kepala, hingga membuat wanita itu pasrah saat Lingga menikmati permainan dan tubuhnya. Gendong, Maya akhirnya menerima tawaran Lingga, ia sengaja ingin bermanja-manja dengan suaminya. Tangan Lingga bersiap akan mengangkat tetapi diurungkan saat Maya menolak. Gendong belakang Bang, Maya mengerucutkan mulutnya. Ayo, cantik, Lingga membalikkan badannya agar Maya naik ke punggungnya. Melingkarkan tangan di atas pundak dan mendekap dada, dengan tangan Lingga yang menyangga di bawah paha Maya, keduanya berjalan masuk ke dalam villa. Lexus dan sang supir hanya bisa tersenyum melihat kemesraan keduanya. Lexus sangat mengetahui dan menyaksikan bagaimana Lingga selama 3 bulan berusaha bangkit, menyelesaikan segala masalah sambil mengasingkan diri. Saat ini, melihat atasan sekaligus temannya itu bahagia, membuatnya juga merasa bahagia. Mei, jangan memancing abang. Jangan sampai besok pagi kamu tidak bisa jalan. Ucap Lingga, saat pria itu merasakan kecupan di tengkuknya, jika tidak mengingat kandungan Maya, mungkin malam ini ia tidak akan berhenti. Pelit, cium gitu aja gak boleh. Maya bicara pelan di samping telinga Lingga. Abang gak pelit, Hani, abang hanya tidak ingin membuatmu kelelahan, kamu harus istirahat dulu sebentar. Iya, abang, Maya ngerti, Maya juga capek, Maya kan cuma cium dikit. Tidak peduli dikit atau banyak Mei, dia akan bangun saat kamu menyentuh abang. Keduanya bicara sambil terus berjalan melewati pintu yang dibuka oleh Lexus. Merasa malu karena disaksikan bawahan sang suami, Maya menyembunyikan wajah di ceruk leher Lingga. Menghindari ciuman di tengkuk malah mendapatkan gesekan di lehernya. Oh, Mei, kamu benar-benar, Lingga bicara pelan seraya berdesis, hasrat yang telah diredamnya menjadi bangkit kembali. Entah kenapa, bersama Maya membuat Lingga menjadi pria berbeda. Berbeda saat bersama Alisa, berulang kali wanita itu berusaha merayunya, tetapi Lingga meresponnya dengan biasa. Ada kemalasan saat akan melakukannya. Padahal Alisa memiliki tubuh yang molek luar biasa karena perawatan yang dijalaninya. Wanita itu sampai harus merubah bagian dadanya. Masuk ke dalam kamar, Lingga langsung merebahkan Maya di atas tempat tidur. Tidurlah duluan Mei, abang harus meredamnya dulu. Abang akan memintanya saat pagi. Lingga menarik selimut untuk menutupi tubuh Maya. Udara yang dingin cukup menembus hingga kulit. Abang mau kemana? Maya bertanya. Ada yang harus abang bicarakan dulu dengan Lexus. Tidurlah, abang tidak akan lama, ucap Lingga setelah mengecup kening Maya. Menatap langit-langit kamar, Maya tersenyum sendiri kala mengingat kejadian di mobil tadi. Ia tidak menyangka dirinya akan mampu melakukan itu. Flashback ke belakang. Maya teringat saat berhubungan dengan Haris. Pria itu akan cepat keluar saat Maya belum mendapatkan pelepasan dan kepuasan.
Setelah itu, Haris akan langsung tidur meninggalkannya dalam kehampaan. Sangat berbeda jauh dengan Lingga, pria itu selalu memiliki fantasi yang berbeda, cara yang berbeda, dalam mengajaknya berhubungan. Walau sedikit ekstrim, entah kenapa Maya menyukainya. Ia jadi bisa mengeksplorasi dirinya, nalurinya keluar begitu saja seakan terbawa, ia bisa bermain dengan lepas bebas, bukan permainan baku dan monoton yang terkadang membuat jenuh. Maya bisa menjadi dirinya sendiri, ia tidak malu mengeluarkan suaranya, ia tidak sungkan untuk meminta duluan. Hingga tak terasa, matanya terpejam, efek rasa lelah yang menderanya, Maya tertidur dengan bibir tersenyum. Tidak peduli apa yang akan terjadi pagi hari nanti, ia hanya ingin menjalankan perannya sebagai istri yang mengabdi kepada suami, yang patuh, yang selalu siap melayani sang suami baik urusan perut, pakaian, juga ranjang. Sang supir membawakan secangkir kopi hitam dan diletakkan di hadapan Lingga yang sedang menyulut sebatang rokok. Kopi Pak, terima kasih. Ketiga duduk bersama semeja. Papa sudah tidur dari tadi Lex. Jam 9 Tuan Jokro sudah masuk kamar bersama Nyonya. Apa tiket sudah disiapkan? Lingga bertanya sembari menghembuskan gumpalan asap rokok dengan menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi jati. Sudah Pak, hanya waktunya saja yang minta diundurkan. Nyonya meminta penerbangan sore, sama dengan tiket ke Lombok. Apa ada kabar yang lain Lex? Untuk saat ini tidak ada pergerakan apapun, Pak, tapi akan terus saya pantau. Info yang saya terima, 1 bulan lagi, Alisa akan bebas. Awasi terus, kalau mereka berbuat macam-macam, segera ambil tindakan. Kemarin saya masih memberikan kesempatan. Tapi tidak untuk kedua kalinya. Lingga bicara dengan mematikan puntung rokok. Baik, Pak, saya siap kapanpun. Seandainya Lingga tidak mencegah, dan memberikan kesempatan kepada pria itu untuk berubah. Mungkin Sanjaya saat ini hanya tinggal nama, bahkan hilang tanpa jejak. Saat itu Lexus dengan senang hati, bersiap melemparkan tubuh pria itu untuk menjadi santapan hiu ganas yang berada di dalam kapal di tengah lautan luas miliknya. Hiu yang menjadi piaraannya selama ini. Lexus akan mengeksekusi lawan dengan caranya, tanpa suara dan tanpa jejak. Hanya beberapa orang-orang penting, termasuk Dirga yang terkadang memakai jasanya. Dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui siapa Lexus, yang menyimpan nomor pribadinya. Lexus salah satu orang setia Lingga. Ia mempunyai cerita sendiri kenapa ia sangat menghormati dan rela mengabdi kepada Lingga. Sebuah jasa yang tidak akan pernah ia lupakan, bantuan dan rangkulan Lingga saat ia terpuruk, mampu membuatnya menjadi pria yang ditakuti hingga ia mampu memiliki banyak anak buah yang tak memiliki nama. Berkeliaran di luar sebagai bayangan. Dialah Lexus Kamoga, pria dingin yang berasal dari Bugis. Pria berkulit coklat kehitaman, rambut ikal, berwajah manis dengan alis tebal dan rahang yang kokoh. Jika diperhatikan, pria itu cukup lumayan. Pria itu akan berubah menyeramkan saat sedang mendapatkan tugas. Dan juga menghadapi para pemakai jasanya. Hanya kepada Lingga ia akan tunduk berubah menjadi pria biasa. Dan 6 bulan terakhir ini ia melebarkan bisnisnya dengan membuka jasa keamanan yang resmi. Istirahatlah. Lingga beranjak meninggalkan 2 orang bawahannya setelah menenggak kopi hitam yang dibuatkan oleh sang supir. Saat pikirannya kembali mengingat Maya.